Anda tinggal di sebuah kompleks perumahan dan merupakan salah satu ketua RT di kompleks tersebut. Anda memiliki tetangga baru yang mengontrak rumah sebelah rumah Anda. Tetangga baru Anda tersebut cenderung tertutup dan jarang berkomunikasi dengan warga lainnya. Selain itu, tetangga Anda tersebut jarang di rumah dan sering berpergian. Tetangga Anda tersebut terbiasa berpakaian seperti oknum pelaku aksi terorisme yang pernah Anda lihat di televisi. Terkadang kedatangan tamu dengan penampilan yang sama. Di maraknya isu radikalisme saat ini, sikap yang akan Anda lakukan terhadap tetangga baru tersebut adalah: A. Saya meyakini bahwa orang tersebut merupakan jaringan kelompok radikal karena gerak-geriknya yang mencurigakan, di mana cenderung bersifat tertutup, sering berpergian, berpakaian menyerupai pelaku terorisme, dan sering kedatangan tamu dengan cara berpakaian yang sama. B. Saya tidak peduli meskipun orang tersebut memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Menurut saya, seseorang tidak boleh dituduhkan atau dicurigai atas rencana atau aksi radikal sebelum terbukti. C. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tersebut dan menanyakan yang bersangkutan apakah telah mengurus surat-surat pindah tempat tinggal. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan mengenalnya lebih dekat. Namun, bila ada hal yang mencurigakan, saya akan segera melaporkan ke pihak berwenang. D. Saya akan segera melaporkan tetangga tersebut kepada pihak yang berwenang karena saya meyakini yang bersangkutan menunjukkan ciri-ciri yang sangat mencurigakan, terlebih saat ini sedang marak isu-isu radikalisme. E. Sebagai ketua RT, sudah kewajiban saya untuk mengenalnya warga di lingkungan saya, sehingga bisa menjadi lebih akrab, sehingga dapat mengenal lebih dekat secara pribadi termasuk kegiatannya. Oke, dari kelima opsi ini, manakah jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi? Tentu saja jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi adalah jawaban yang C, yaitu saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tersebut dan menanyakan yang bersangkutan apakah telah mengurus surat-surat pindah tempat tinggal. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan mengenalnya lebih dekat. Namun bila ada hal yang mencurigakan, saya akan segera melaporkan ke pihak berwenang. Dengan jawaban yang C ini betul-betul tepat. Kenapa? Karena dalam posisi ini saya dijelaskan sebagai seorang ketua RT. Tentu saja kalau kita sebagai ketua RT memiliki kewenangan di mana untuk berkomunikasi kepada orang tersebut lebih dekat, kita pastikan apakah betul atau tidak orang tersebut memiliki pemahaman-pemahaman radikalisme. Jika memang benar setelah kita cek, setelah kita ajak bicara, orang tersebut memiliki pemahaman-pemahaman yang dicurigai adalah pemahaman radikalisme, tentu saja kita laporkan ke pihak berwenang. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah jawaban yang D. Saya akan segera melaporkan tetangga tersebut kepada pihak yang berwenang karena saya meyakini yang bersangkutan menunjukkan ciri-ciri yang sangat mencurigakan, terlebih saat ini sedang marak isu-isu radikalisme. Tentu saja ini adalah jawaban yang tepat dan mendapatkan poin 4. Tentu saja jika dibandingkan dengan yang C lebih lengkap yang C. Tapi yang option D ini juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena posisi kita pada kasus ini adalah sebagai seorang ketua RT. Kalau misalkan kita posisinya adalah sebagai warga biasa, tentu saja memilih opsi yang D ini adalah memilih opsi yang salah. Kenapa? Karena seharusnya langkah pertama itu adalah melaporkan terlebih dahulu kepada yang berwenang di daerah sekitar, yaitu kepada RT ataupun kepada RW. Namun karena di sini posisinya kita sebagai ketua RT, tentu saja kita berwenang untuk segera langsung melaporkan ke pihak berwajib. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamankan daripada warga-warga kita. Supaya apa? Supaya tidak menyebar dari pemahaman-pemahaman radikalisme tadi. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah jawaban yang E. Sebagai ketua RT, sudah kewajiban saya untuk mengenal warga di lingkungan saya sehingga bisa menjadi lebih akrab, sehingga dapat mengenal lebih dekat secara pribadi termasuk kegiatannya. Ini kenapa poinnya 3? Karena tentu saja seperti ini ditakutkan malah PRT-nya tersebut juga terbawa kepada paham atau pemikiran radikalisme. Di sini dikatakan supaya menjadi lebih akrab gitu ya. Karena kasus seperti ini, mungkin yang lebih tepat ya tadi, kita berusaha berkomunikasi, mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya, apakah betul-betul orang ini dicurigai memiliki paham radikalisme. Tapi kalau misalkan betul orang tersebut terindikasi memiliki paham radikalisme, tentu saja kita tidak boleh berusaha untuk menjadi akrab terhadap orang tersebut gitu ya, takutnya kita malah menjadi terbawa. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang A. Saya meyakini bahwa orang tersebut merupakan jaringan kelompok radikal karena gerak-geriknya yang mencurigakan, di mana cenderung bersifat tertutup, sering bepergian, berpakaian menyerupai pelaku terorisme, dan sering kedatangan tamu dengan cara berpakaian yang sama. Ini poinnya 2 tentu saja karena kita tidak mengecek terlebih dahulu keasliannya. Langsung menjudge orang tersebut memiliki paham radikalisme, ini jelas salah.
Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah jawaban yang B. Saya tidak peduli meskipun orang tersebut memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Menurut saya, seseorang tidak boleh dituduhkan atau dicurigai atas rencana atau aksi radikal sebelum terbukti. Ini jelas-jelas ketua RT ini tidak memiliki rasa kehati-hatian terhadap mengamankan dari warga-warganya dari terpaparnya pemahaman radikalisme. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C.